Oke, kembali lagi di Putra Media Channel. Sesuai judul video ya, kali ini lagi dan kedatangan lagi receiver Cavision C2000 ya. Nah, ini Cavision C2000 ya. Oke, di minggu ini saya kedatangan kalau nggak salah ada 4 receiver C2000 yang rusak ya. Nah, kerusakannya paling umum itu mati total atau mata merah. Itu kerusakan umum di receiver Cavision ya. Yang kedua, receiver Cavision kadang menyala tetapi tidak dapat sinyal. Nah, untuk yang satu ini yaitu penyakitnya ya atau kerusakannya yaitu ini receiver menyala ya. Seakan-akan receiver ini normal. Tapi receiver ini tidak bisa menerima sinyal ya, baik di parabola mini atau di parabola besar. Sudah saya coba ya, sebelum saya perbaiki, betul ya. Di parabola mini dan di parabola besar juga sama-sama tidak dapat sinyal. Dan saya mencurigai ya, kan biasanya kebanyakannya kerusakan di receiver Cavision ini yang pertama dari adaptornya ya, yang sudah saya colokin ini ya. Yang kedua yaitu dari IC polaritas yang rusak ya. Itu kebanyakan kerusakan dari si receiver Cavision C2000 ini. Tetapi ya untuk yang satu ini khusus ya, kerusakannya berbeda. Bukan dari adaptornya, bukan juga dari IC polaritasnya. Pas pertama datang receiver ini dibawa ke saya ya oleh penggunanya, receiver ini normal seperti ini, menyala ya, seakan-akan tidak ada masalah. Tetapi katanya ini receiver tidak dapat sinyal. Pas saya cek, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, ternyata betul. Yang harus kalian cek paling pertama yaitu tegangan yang keluar dari konektor ini ya, dari konektor yang ke kabel LNB atau yang ke kabel parabola. Kalian cek memakai multimeter untuk mengecek tegangan, apakah ada tegangan atau tegangannya hilang ya. Di setiap video servis receiver Cavision saya selalu menjelaskan ya, perlunya mengecek tegangan di konektor ini yang menuju ke kabel parabola yang ke LNB ya. Oke, pertama kali saya cek ya si jalur konektor ini, tegangan yang keluar dari konektor LNB ini hanya 1 volt lebih. Itu pun naik turun ya, tidak stabil. Asalnya saya juga mencurigai IC polaritasnya yang rusak ya. Tapi saya lihat IC polaritasnya itu kelihatannya mulus ya, tetapi bukan berarti bagus ya. Tapi kebanyakannya IC polaritas itu kebanyakan rusaknya short ataupun retak ya. Tetapi yang ini IC polaritasnya masih mulus dan masih bisa mengeluarkan tegangan ke konektor ini ya sebesar 1 volt lebih ya. Di sini ada IC polaritas ya. Oke. Ternyata setelah saya cek IC polaritas ini normal ya, tidak short atau tidak konslet. Oke, langsung saja ya. Nah, saya akan tunjukkan satu spare part atau satu komponen yang ternyata ini rusak. Oke, nah sebesar ini ya yang rusaknya. Ini adalah konslet atau short ya. Alat ini atau komponen ini short, konslet, sehingga ini mengkorupsi tegangan yang ke LNB dari out polaritas ya, dari out IC polaritas
yang ke LNB itu dikorupsi sama alat atau spare part yang satu ini ya. Sehingga yang harusnya keluar antara 13 volt atau 18 volt hanya keluar 1 volt lebih ya. Karena dikorupsi ya, diambil oleh si komponen ini yang rusak, yang short atau konslet ya. Nah, di mana dan apa nama komponen ini? Oke, saya jelaskan lagi. Di sini ada IC polaritas. Ya. Ada IC polaritas. Dekat IC polaritas ada 2 elko, ya. Dan yang tadi dekat ada gulungan koil ini ada 1 dioda. Ya. Dan di sebelah samping di pinggir ini ya. Nah, di pinggir ini saya tunjukkan ya. Ada 2 dioda. Ya. Nah, komponen yang saya tunjukkan barusan ya, yaitu dioda ya, dioda. Nah, yang ini ya, nah komponen yang ini yaitu dioda ya. Dioda yang mana? Nah, dari out si IC polaritas ini melalui dioda ini ya. Dioda ini adalah yang pertama ada dioda untuk menyuplai yang nyambungnya ke konektor LNB ya. Sini ya, ke bagian plusnya, ke bagian tengahnya. Dioda yang satunya lagi ya, ini ada dioda 2 ya. Nah, dioda yang satu ini disebut kalau di mesin TV itu dioda damper ya. Dioda ini nyambung dari output tegangan IC polaritas ke ground ya. Ini nyambungnya ke ground ya. Pemasangan diodanya itu dibalik ya. Yang plusnya di ground, yang minusnya di tegangan out dari IC ini ya, yang nyambung ke dioda yang satu lagi ya. Nah, dioda yang ke ground ini ternyata short atau konslet ya, sehingga tegangan yang untuk keluar yang ke konektor ini ya, nah ke konektor yang ini dikorupsi oleh dioda yang short tersebut, yang short ke ground ya, sehingga yang harusnya belasan volt keluarnya 13 volt dan 18 volt ternyata hanya keluar 1 volt lebih ya. Dioda ini jangan sampai terbalik ya, ada tandanya, tanda garis di salah satu ujungnya ya. Sesuaikan dengan tanda yang ada di mainboard. Kalau dioda damper ini bagian garisnya ada di ground ya, atau di masa ya. Begitu ya. Oke. Tentunya saya tidak bosan-bosan ya untuk bikin konten tentang kerusakan si receiver capacitor ya. Karena seperti barusan ya, penyakitnya sama, tidak dapat sinyal, tetapi kerusakannya berbeda ya. Yang pertama, yang kemarin-kemarin kerusakannya ada di IC polaritas. Yang 3 kemarin ya, yang 3 ya, semuanya IC polaritasnya yang rusak. Tetapi untuk yang satu ini, ternyata bukan IC polaritasnya. Walaupun penyakitnya sama, tapi kerusakannya berbeda. Yaitu yang sudah saya jelaskan barusan, yang ini kerusakannya ada di diodanya ya. Ada diodanya, hanya satu saja, hanya satu dioda saja ya. Satu dioda yang output dari si IC polaritas ya. IC polaritas yaitu dioda damper yang nyambung ke ground ya. Itu ternyata konslet ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya, dan komen tentunya ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam Putra Media.